Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPKN, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Di dalam poin ini ada yang pertama yaitu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme, yaitu negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Selanjutnya ada ciri-ciri negara kesatuan, yaitu wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat menangani keseluruh kedaulatan negara, baik luar maupun ke dalam. Selanjutnya ada negara kesatuan sistem sentralisasi. Pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah. Pemerintahan daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan pemerintah dari pemerintahan pusat. Selanjutnya ada juga kelebihannya, yaitu terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Adapun poin selanjutnya yaitu kekurangannya, di mana bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Poin selanjutnya yaitu negara kesatuan sistem desentralisasi. Bentuk negara di mana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan kelebihannya, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Adapun kelemahannya, yaitu sistem ini membutuhkan biaya yang sedikit besar dan tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia, yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Adapun negara kesatuan ditegaskan lagi pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1, pada pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 1, dan 25A, dan pasal 37 ayat 5. Keunggulan negara keseluruhan dibanding negara federal, yaitu negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal, dan apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintahan pusat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.